Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Mania dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang apakah murai batu yang kita rawat itu settingannya rendah atau tinggi. Bagi Sobat Kicau Mania yang mau tahu prosesnya seperti apa, simak terus video ini. Oke, sebelum kalian menyimak video ini, ada baiknya dukung terus channel kami dengan cara tekan tombol like, kemudian subscribe, dan tombol loncengnya ditekan juga. Serta silakan bagikan videonya jika menurut Sobat Kicau Mania video ini bermanfaat. Dan buat Sobat Kicau Mania yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Kenapa dalam merawat murai batu lomba kita perlu melakukan yang namanya settingan? Apa sih itu settingan? Menurut saya, settingan adalah dimana kita memberikan takaran ekstra puding agar birahi dan emosinya pada titik level yang pas, sehingga murai batu yang kita rawat bisa tampil maksimal dalam perlombaan. Kita juga bisa mengetahui karakter murai batu kita dari settingan yang kita berikan sehari-hari. Karena setiap murai batu memiliki tingkat birahi dan emosi yang berbeda-beda. Dari settingan itulah kita bisa mengetahui apakah murai batu yang kita rawat settingannya maunya rendah ataupun tinggi. Dari mana kita bisa tahu settingan apa yang harus kita berikan? Kita harus lihat dulu dari tingkat birahinya. Jika kita memiliki murai batu yang mempunyai sifat karakter gampang birahi dan mudah emosi, maka kita bisa menyetingnya dari terendah dahulu. Misal kita berikan jangkrik 55 dan kerotok seminggu sekali. Jika kita belum mengetahui kerja dari si murai batu yang kita rawat dengan settingan tersebut, jangan ada penambahan jangkrik terlebih dahulu pada saat menjelang lomba atau yang disebut hamin. Kita cukup memberikan takaran jangkrik 55 sampai menjelang lomba dan berikan keroto 1 sendok teh pada pagi harinya pas hari H lomba. Biasanya saya menambahkan jangkrik 2 atau 3 ekor pada saat di lapangan. Masih banyak yang bertanya tentang ulat Hongkong. Apakah pada saat di lapangan kita berikan ulat Hongkong atau tidak? Biasanya pada saat mencoba pertama kali murai batu tidak saya berikan ulat Hongkong terlebih dahulu, karena saya ingin melihat dari tingkatan fighter si murai batu tersebut. Apakah murai batu memiliki keagresifan, emosi dan birahi yang tinggi ataupun tidak. Jika tidak, minggu esoknya baru saya berikan ulat Hongkong sebanyak 2 atau 3 ekor pada saat di lapangan. Saya tidak pernah memberikan ulat Hongkong harian pada murai batu yang saya rawat, tetapi saya hanya memberikan ulat Hongkong pada saat di lapangan. Ada juga yang bertanya, apakah ketika kita mau jalan ke lapangan, kita berikan jangkrik terlebih dahulu? Saya tidak pernah memberikan jangkrik pas mau berangkat ke lapangan. Saya hanya memberikan jangkrik ketika di lapangan itu hanya 2 atau 3 ekor jangkrik saja. Kenapa? Karena menurut saya
Murai batu pas ketika di lapangan itu tidak boleh terlalu kenyang dan tidak boleh terlalu lapar, karena akan mengganggu kerja si murai batu tersebut. Bahkan ada juga murai batu yang jadi tidak mau bongkar isian. Jangan samakan settingan dengan proses murai batu yang sedang tahap penggacoran, karena proses penggacoran di mana kita dituntut harus memberikan asupan protein yang cukup sehingga titik birahi pada si murai batu itu pas, sehingga murai batu kita menjadi gacor. Setelah gacor, baru kita tes ke lapangan. Dari hasil tes tersebutlah akan ada yang namanya settingan. Kita harus paskan takaran ekstra pudingnya pada hariannya. Berapa jumlah jangkrik yang harus kita turunkan atau kita naikkan. Contoh, misal murai batu kita berikan hariannya 10-10, maka murai batu terlalu galak, maka kita turunkan menjadi 7-7 terlebih dahulu selama 1 minggu sampai kita tes kembali. Jika masih dirasa kurang, maka kita turunkan sampai mendapat titik birahi dan emosi yang pas. Ada juga karakter murai batu yang nafsu makannya tinggi. Dia bisa menghabiskan jangkrik 15 pagi dan 15 sore. Tetapi dia kerja secara maksimal dengan takaran jangkrik 55. Berarti takaran 55 itulah yang kita gunakan, walaupun murai kita hariannya itu sanggup menghabiskan jangkrik lebih dari 10 ekor. Nah, bagaimana dengan karakter murai batu yang memiliki karakter fighternya sedang? Kita bisa menaikkan takaran jangkrik hariannya terlebih dahulu dari biasanya. Misal, biasanya kita memberikan 55, bisa kita tambahkan menjadi 77 sampai 1 minggu. Lalu, setelah murai batu gacor, kita coba ke lapangan. Jika dirasa masih kurang, tambahkan sedikit dari hariannya sampai ketemu jumlah yang pas. Ada juga yang bertanya kepada saya, "Om, murai batu saya sudah kerja pada saat di lapangan dan masuk juara, tetapi setelah penurunan jangkrik, misal tadinya 77 menjadi 55 dan murai batu tampil dengan maksimal, tetapi hariannya hanya ngeriwik saja dan tidak mau bongkar isian. Apakah ada yang harus dirubah?" Jika murai batu hariannya ngeriwik tetapi kerja maksimal pada saat di lapangan, itulah settingan yang kita pakai. Kenapa murai batu tidak bongkar di rumah, hanya ngeriwik saja? Mungkin pada saat di rumah tidak ada suara yang menekan atau mengganggu dari si murai batu tersebut, sehingga murai batu nyaman. Dan saya lebih senang murai batu itu menyimak atau mendengarkan suara dari masteran-masteran yang saya berikan. Ada juga murai batu yang di rumahnya hanya diam, tetapi pada saat ketika sampai di lapangan, murai batu mau bongkar isian dan kerja secara maksimal. Intinya, kita harus bisa memahami karakter murai batu yang kita rawat, dengan settingan seperti apa yang harus kita berikan. Kita harus selalu mengamati tingkah laku si murai batu tersebut ketika kita merubah settingan pada hariannya. Apakah ada perubahan, dan kita harus benar-benar fokus pada saat kita lombakan. Apa yang harus kita benahi, apa yang kurang, apa yang harus kita turunkan. Jika memang dirasa masih kurang, perlunya kenaikan ekstra puding pada hariannya, maka kita taikan. Jika dirasa perlunya penurunan pada settingan harian,
maka kita turunkan sampai benar-benar kita menemukan titik yang pas. Tetap setiap perawat burung handal pun harus mencoba dari minggu ke minggu sampai murai batunya tampil dan mendapat settingan yang maksimal. Sebagus apapun atau kita beli burung dengan terah yang bagus, tetapi kita tidak memahami karakter murai batu yang kita rawat dan settingannya tidak pas, maka murai batu kita tidak akan tampil dengan maksimal. Oke Sobat Kicau Mania, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Setiap perawat burung mempunyai trik dan caranya masing-masing untuk menjadikannya burungnya berprestasi. Selamat mencoba dan selamat mencetak burung juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.